Welcome back to my YouTube channel. Oke, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep manajemen pendidikan sekolah menengah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep manajemen pendidikan tinggi. Pembahasan yang pertama kita akan ke konsep dasar dari pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Nah, kalau pendidikan tinggi ini merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, sebaliknya, kalau perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Yang pertama itu adalah konsep pendidikan tinggi. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, tujuan pendidikan tinggi adalah yang pertama itu dan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Kemudian yang kedua itu adalah mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebutuhan nasional. Kemudian kita ke konsep perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi ini menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan sitifis akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan bangsa. Nah, perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya itu adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi. Nah, pedoman pengelolaan perguruan tinggi itu terdiri atas dua hal. Yang pertama itu adalah yuridis. Nah, pembahasan yang kedua itu adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi. Nah, pedoman pengelolaan perguruan tinggi ini terdiri atas dua hal. Yang pertama itu adalah yuridis atau hukum dan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Permendikti. Kemudian pedomannya itu yang kedua itu adalah teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Nah, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Nah, ketentuan tampaknya dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang kedua itu adalah yayasan. Nah, untuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi sendiri sudah merupakan badan hukum milik negara atau BHMN yang bersifat nirlaba atau non-profit, kemudian sejajar dengan badan usaha milik negara atau BUMN. Oke, pembahasan yang selanjutnya itu adalah manajemen perguruan tinggi menurut Indrajit dan Joko Pranoto pada tahun 2006. Yang pertama itu adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini perlu dilakukan untuk perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang menentukan hidup, mati, dan berkembang tidaknya suatu universitas. Kemudian yang kedua itu adalah pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian ini termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas dan kedudukan. Nah, tugas pengorganisasian dan staf ini termasuk perencanaan, seleksi pelatihan, pengembangan karir, pembuatan rincian tugas dan kebutuhan tugas, penetapan otorisasi, menentukan organigram, menentukan hubungan lini dan hubungan staf, menentukan rentang kendali, membuat penilaian tugas dan jenjang tugas, kemudian merencanakan kaderisasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah penggerakan, yaitu tugas penggerakan atau actuating adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing itu bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan yang maksimal. Nah, fungsi penggerakan ini meliputi memberikan motivasi, memimpin, menggerakkan, mengevaluasi kinerja individu, memberikan imbalan jasa, mengembangkan para manajer dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu adalah pengawasan.
Nah, pengawasan ini adalah sebagai pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja itu sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Nah, fungsi pengawasan ini tidak harus dilakukan hanya setiap akhir tahun anggaran, tetapi justru harus secara berkala dalam waktu yang lebih pendek, misalnya setiap bulan. Nah, sehingga perbaikan yang perlu dilakukan ini tidak terlambat dilaksanakan. Nah, pembahasan selanjutnya itu adalah dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama itu adalah dimensi etis. Nah, peran universitas pada perlindungan martabat manusia serta pada tanggung jawab moral penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah beberapa contoh dari dimensi etis dari makna perguruan tinggi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dimensi keilmuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga itu adalah dimensi pendidikan. Nah, dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, tidak ada pengaturan kurikulum atau tidak ada struktur atau sistemnya. Yang ada itu adalah penjenjangan pengaturan, perencanaan struktur, dan sistem mengenai pembelajaran. Pendidikan dapat diberikan baik dalam kurikulum intra, kurikulum ekstra maupun kurikulum tersembunyi. Kemudian selanjutnya itu ada dimensi sosial. Nah, melalui kegiatan dan perjuangan para ahli dan mahasiswa, kehidupan demokrasi ini ditingkatkan dan martabat manusia ini lebih dihargai. Perguruan tinggi mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat. Dari para lulusannya, masyarakat ini mengharapkan pembaharuan dan perbaikan terus-menerus dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian ada dimensi korporasi, yaitu perguruan tinggi ini memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Yang diajarkan dan diteliti adalah ilmu pengetahuan. Nah, perguruan tinggi ini memiliki pelanggan, yaitu para mahasiswa dan masyarakat ini pengguna lulusannya. Kemudian perguruan tinggi ini menghadapi persaingan, yaitu antara perguruan tinggi lain, baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, pembahasan yang terakhir ini adalah perguruan tinggi dan tatanan globalisasi. Menurut Atkinson pada tahun 2011, globalisasi bagi perguruan tinggi pun merupakan kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang memonopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga dari antara sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi dan dari suatu institusi yang selalu dibatasi oleh waktu dan geografi menjadi suatu lembaga tanpa batasan. Di perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi. Yang pertama itu adalah tantangan pada pengelolaan. Jadi setiap negara itu harus membuka diri seluas-luasnya terhadap masuknya perguruan tinggi, dosen, peneliti, dan sebagainya tanpa hambatan sama sekali dalam bentuk apapun. Kemudian yang kedua itu adalah tantangan pada proses belajar mengajar. Globalisasi ternyata mengubah cara belajar mengajar dari bertatap muka melalui hubungan personal atau dosen dan mahasiswa menjadi hubungan maya dan non personal melalui internet dan video jarak jauh. Kemudian yang ketiga itu adalah tantangan pada pendidikan nilai. Jadi globalisasi yang tidak terkendali membawa ancaman dan ketakutan yang memang dapat dimengerti dalam banyak hal. Globalisasi tidak dapat dikatakan baik atau buruk. Globalisasi akan menjadi seperti apa yang dikehendaki dan diperbuat oleh manusia. Oke, kayaknya segitu dulu video pembahasan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nonton video-video aku sebelumnya. Dan nantikan juga video-video aku selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you.